Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ihza Mahendra dari kelas manajemen 2A. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah dalam mencermati apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia di antara Nabi lainnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus meneladani sifat seperti beliau. Karena beliau beberapa kali dalam menyebarkan agama Islam itu dizolimi oleh kaum Yahudi. Tetapi beliau tetap diam dan tidak membalas perbuatan keji tersebut. Beliau malah mendoakan orang Yahudi tersebut semoga dibukakan pintu hidayahnya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan kaki menuju lorong Ka'bah. Dan beliau wajahnya diludahin oleh kaum Yahudi yang merupakan orang suruhan Abu Jahal. Dan keesokan harinya Nabi Muhammad tetap berjalan kaki lewat lorong Ka'bah. Hal serupa terjadi lagi kepada beliau. Hingga beberapa hari, entah suatu ketika, Nabi Muhammad SAW tidak melihat orang Yahudi tersebut. Beliau dalam hati berkata, kemanakah orang Yahudi tersebut? Dan mendengar bahwa orang Yahudi itu sakit, Nabi Muhammad SAW segera pulang ke rumah, mengambil makanan, dan tak lupa beliau mampir ke pasar untuk membeli makanan dan langsung menuju orang Yahudi yang lagi sakit itu. Sesampainya di luar rumah orang Yahudi, Nabi Muhammad SAW mendengar suara orang Yahudi itu berkata, "Siapakah di luar?" "Aku Muhammad," jawab Nabi Muhammad. "Siapa itu Muhammad?" Dia mendengar suara Yahudi. Bertanya lagi. "Muhammad," jawab Nabi lagi. Ketika pintu rumah dibuka, sungguh mengejutkan bagi orang Yahudi melihat orang datang kepadanya yang telah disiksa dan diludahi wajahnya. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya orang Yahudi. Nabi Muhammad menjawab, "Aku datang untuk menemuimu, saudaraku, karena aku mendengar bahwa kamu sakit," jawab Nabi Muhammad dengan suara lembut. "Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa sejak aku sakit, tidak ada yang datang menemuiku. Tetapi aku telah mengirimnya beberapa kali agar dia segera datang untuk memberikan sesuatu. Tetapi kamu orang yang pertama yang datang kepadaku," jawab orang Yahudi dengan nada yang sedih. Nah, teman-teman, pada cerita yang tadi kita dapat mengambil hikmahnya bahwa dalam ajaran Islam itu tidak diajarkan yang namanya kekerasan. Walaupun kita dizolimi oleh teman, saudara, ataupun kerabat, kita tidak boleh membalas perbuatan keji itu. Kita hanya membalas dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau atau orang yang menjolimin kita segera dibukakan pintu hidayahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.